warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ibu di sini akan membuat video pembelajaran bagaimana cara pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Nah, pengukuran tekanan darah ini merupakan salah satu pemeriksaan yang termasuk dalam pemeriksaan tanda-tanda vital. Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh pompa jantung untuk menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Nah, dalam pemeriksaan tekanan darah ini atau pengukuran tekanan darah ini ada dua tahap, yaitu tahap sistol dan tahap diastol. Di mana tahap sistol itu adalah tekanan saat otot miokard atau otot jantung berkontraksi dan memumpahkan darah dari dalam vertikal, dan dia disebut juga dengan cardiac output. Kalau tahap sistol, dia merupakan periode relaksasi yang menggambarkan tekanan darah dalam pembuluh darah perifer setelah dipompakan atau pada saat otot miokard atau jantung beristirahat. Nah, untuk tujuan dari pengukuran tekanan darah ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah mendeteksi adanya kelainan jantung dan peredaran darah. Yang kedua, menentukan suatu penyakit, dan yang ketiga adalah mengetahui tindakan atau pencegahan secara tepat dan cepat. Nah, untuk pengukuran tekanan darah ini, sebelum kita melakukan pengukuran tekanan darah, kita harus tahu dulu alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan darah ada sphygmomanometer namanya. Sphygmomanometer itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada sphygmomanometer raksa. Yang kedua ada sphygmomanometer digital. Yang ketiga ada sphygmomanometer jarum ya. Mungkin anak-anak ibu bisa melihat gambar yang ibu sajikan ini. Ini ada digital, ada sphygmomanometer raksa, dan ada sphygmomanometer jarum. Kesemuanya mempunyai fungsi yang sama. Selain sphygmomanometer, alat yang kita gunakan adalah stetoskop. Nah, stetoskop. Kemudian selain stetoskop ada buku catatan, kemudian ada alat tulis dan pewaktu, bisa arloji atau jam. Nah, untuk handscoon dan masker kita gunakan jika kita melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien yang ada penyakit menular. Jika tidak, kita tidak memerlukan handscoon dan masker ya. Nah, untuk tahapan-tahapan dalam pengukuran tekanan darah itu ada namanya tahap prainteraksi, kemudian tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Nah, pada tahap prainteraksi kita melakukan identifikasi dulu pasiennya. Kita lihat dulu status pasiennya. Kemudian kita siapkan alat-alatnya tadi dan lakukan cuci tangan. Kemudian pada saat tahap orientasi ada beberapa hal yang kita akan tanyakan kepada pasiennya. Yang pertama itu kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian kita tanyakan nama, kita pastikan namanya. Kemudian yang ketiga kita tanyakan kabar pasien. Yang selanjutnya kita jelaskan maksud dan tujuan kita hadir bertemu dengan pasien, menjelaskan waktu kita melakukan tindakan, kemudian kita menjelaskan prosedur apa nanti akan kita jelaskan, kemudian kita tanyakan persetujuan pasien, apakah pasien setuju atau namanya informed consent. Kemudian kita tanyakan kepada pasien ada keperluan lain sebelum kita melakukan tindakan. Kemudian tahap kerja kita lakukan sesuai dengan SOP yang sudah distandarkan, dan selanjutnya tahap terminasi. Baiklah, sekarang ibu akan coba mendemonstrasikan bagaimana tahap kerja pada saat melakukan pengukuran tekanan darah. Cekidot. Baiklah, ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengukuran tekanan darah itu. Nah, di sini kita sudah melewati tahap prainteraksi. Kita sudah tahu pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan tekanan darahnya, yaitu Nyonya Wilda dengan diagnosa hipertensi di ruangan mawar ya. Kemudian kita sudah siapkan alatnya dan sudah
kita bawa ke pasiennya. Kemudian kita sudah melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Nah, selanjutnya kita ke tahap orientasi. Selamat pagi Ibu. Benar dengan Ibu Wilda, umur 20 tahun ya. Baik, apa kabarnya Ibu hari ini? Agak pusing Bu. Oh, masih pusing. Baiklah, maka hari itu saya di sini perawat UID, saya dinas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Waktunya 15 menit ya Bu ya. Nanti saya akan meletakkan alatnya di lengan Ibu dan saya akan singkirkan lengan baju Ibu nantinya. Ya Bu ya, Ibu bersedia? Bersedia. Apa ada keperluan lain yang akan Ibu lakukan sebelum kita melakukan pemeriksaan tekanan darahnya? Itulah tahap orientasi. Kemudian kita lanjut ke tahap kerja. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita singkirkan lengan baju pasien ya. Sebelum singkirkan kita letakkan alat-alatnya terlebih dahulu, kemudian singkirkan. Permisi ya Ibu, saya akan singkirkan bajunya Ibu. Kemudian kita letakkan manset ya. Sebelum kita meletakkan manset jangan lupa kita palpasi dulu arteri brachialisnya dengan menggunakan 2 jari atau 3 jari. Kemudian letakkan mansetnya 2 atau 3 jari di atas media CBT. Permisi ya Ibu, kita pasang mansetnya. Kita menggunakan ini adalah sphygmomanometer digital. Ini adalah sphygmomanometer jarum ya. Kemudian kita ambil stetoskop, namanya stetoskop. Nah, di sini ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita langsung meletakkan stetoskop di arteri, di atas arteri brachialnya. Kita pompa sampai arteri brachialnya tidak terdengar lagi dan kita tambahkan 30 mm air raksa. Atau kita palpasi dulu arteri radialisnya. Kemudian kita pompa sampai denyutnya tidak teraba lagi, baru kita tambah 30. Baru kita turunkan skrupnya dan dengarkan bunyi pertama dan bunyi terakhir. Itulah bunyi pertama sistol, bunyi kedua adalah diastol. Oke, kita lakukan ya. Kita letakkan stetoskop di atas arteri brachialis, kemudian kita raba arteri, kita palpasi arteri radialisnya. Kita pompa sampai denyut arteri radialisnya tidak berdetak, kita tambah 30. Kemudian kita buka skrupnya secara perlahan, dengarkan denyut pertama dan denyut terakhirnya. Ini hasilnya 90/60. Denyut pertamanya 90, denyut terakhirnya adalah 60. Berarti denyut pertama itu yang 90 adalah sistol, denyut yang kedua namanya diastol yang 60. Berarti hasilnya 90/60 mm air raksa. Seperti itu. Kemudian kita sampaikan kepada pasiennya hasilnya, kita catat di buku catatan, kemudian kita terminasi kepada pasiennya. Terminasi kita tanyakan kepada pasien. Baik Ibu, hasilnya adalah 90/60. Agak rendah ya, biasanya tinggi, ini terlalu rendah sekali, makanya juga pusing Ibu jadinya. Jadi nanti saya akan laporkan kepada dokter apakah saya menstopkan obatnya dulu atau bagaimana. Baik Ibu, pemeriksaan tekanan darahnya sudah selesai. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada. Nanti kalau ada yang ingin bantuan saya, boleh panggil saya di ruangan perawat oleh keluarga atau tekan tombol yang ada di samping
tahapan dari pemeriksaan dan pengukuran tekanan darah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami oleh anak-anak itu semua dan dipraktekkan di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat.